Halo Sobat Rakyat Piangan, bersama saya Dani Daniel Muhlis. Hari ini tanggal 12 Juli tahun 2025. Ada yang tahu bertepatan dengan hari apa tanggal 12 Juli? Ya, Hari Koperasi Nasional. Dan hari ini kami dari Rakyat Piangan akan melakukan wawancara eksklusif dengan salah seorang tokoh koperasi terkemuka di Priangan Timur. Ada yang tahu? Check it out. Koperasi Merah Putih ya. Dan progres kepercayaan. Pantulan ya. Kemana? Pemerintah sedang Oke, Sobat Rakyat Piangan, hari ini kita sudah sampai di Koritan, Koperasi Retail Tambun. Kita akan segera menemui seseorang yang sangat luar biasa, seseorang tokoh yang inspiratif untuk pembangunan koperasi di Indonesia tentunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah atas nama redaksi kami mengaturkan terima kasih banyak Pak Haji berkenan menerima kunjungan kami. Ini adalah wawancara eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena kami menganggap Pak Haji ini adalah tokoh yang hari ini tokoh pergerakan lah koperasi di Indonesia, terutama mungkin di Jawa Barat dan di Priangan Timur. Karena ini momentumnya kita juga ingin memperkenalkan ya koperasi ke generasi muda. Harapannya mereka juga bisa jadi penerus bagaimana berlangsungnya koperasi ini sebagai salah satu alternatif ya bagaimana kita mengembangkan ekonomi kebangsaan kita di Indonesia. Pak Haji bisa sedikit mengupas kira-kira sejarah koperasi ini sebagai pemberitahuan dan pengetahuan juga untuk teman-teman di generasi milenial terutama. Pertama saya ucapkan hari ini adalah 12 Juli, Hari Koperasi. Mudah-mudahan dengan diperingatinya Hari Koperasi ini menambah semangat, semangat berwirausaha, semangat berusaha, semangat kerjasama dengan tujuan satu yaitu kesejahteraan. Sejarah koperasi secara umum yang bisa saya tahu sedikit di internasional itu di Skotlandia tahun 1771 itu ada tokoh Robert Owen, seorang buruh pemintalan benang, itu membentuk koperasi pertama yang tercatat secara sejarah. Tujuannya supaya kepastian mendapatkan kebutuhan makanan minuman di waktu itu sangat sulit di Skotlandia. Maka bagi mereka yang menjadi anggota koperasinya Robert Owen ini mendapatkan diskon dan kepastian mendapatkan kebutuhan bahan-bahan makanan dan minuman. Artinya di situ ada buruh yang menderita. Yang kedua di Inggris tahun 1844 didirikan oleh Rodel Pionir. Dia ada seorang buruh juga, bersama rekan buruhnya membentuk koperasi retail independen, yang mana kesusahan makanan dan kebutuhan hidup di Inggris pada waktu itu 1844 sangat terasa, sehingga Mr. Pionir ini menyatakan bagi anggota koperasinya dijamin mendapatkan pasokan bahan baku baik gandum maupun kebutuhan hidup sehari-harinya. Namun berangkat lagi dari buruh pabrik yang berinisiatif menjaga kebutuhan hidupnya. Di situ juga ada titik penderitaan. Di Indonesia di tahun 1868 seorang pangeran di Banyumas yang bernama Arya Wiraatmaja mendirikan koperasi. Karena di masa itu 1896 itu banyak masyarakat terjerat rentenir, khususnya kaum buruh dan kaum pegawai pemerintah. Oleh karena prihatin itu lagi, Pak Arya Wiraatmaja yang secara saya telusuri kebetulan turunan orang Sunda, itu terpanggil untuk membantu kaum buruh, kaum pegawai negeri supaya tidak terjerat, agar dia dilayani oleh koperasi dan akhirnya sejahtera dan tidak lagi terbelit hutang. Berikutnya Muhammad Hatta juga sangat
peduli dengan perkembangan koperasi sehingga Pak Dr. Andes Muhammad Hatta akhirnya disebut Bapak Koperasi itu karena saking pedulinya. Contoh di Kongres pertama Koperasi di Tasikmalaya, yaitu pada tahun 1947, tepat tanggalnya 12 Juli seperti hari ini, Kongres pertama Koperasi di Tasikmalaya. Jadi mengacu ke situ ya, 12 Mengacu Juli ke situ, Kongres pertama di sana Muhammad Hatta dalam pidatonya mendirikan organisasi yang namanya SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, yang kemudian sekarang bernama Dekopin. Dekopin adalah turunan atau penerus dari SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia tahun 1947 di Tasikmalaya. Waktu itu Pak masih Dr. Andes Muhammad Hatta itu menggebu-gebu bagaimana dia menceritakan bahwa pentingnya pilar ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan. Kata pilar. Jadi kata pilar itu dasar lah. Nah, yang kemudian kita tahu Muhammad Hatta juga anggota PPKI yang tim 9 maupun tim 27. Dia tetap memasukkan pasal 33 ayat 1 yang bunyinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan atau gotong royong. Itu buah pemikiran dan perjuangan Muhammad Hatta bersama rekan-rekannya yang berbasis koperasian. Sidang koperasi yang kedua juga di Bandung tahun 53 juga masih memperjuangkan bagaimana Indonesia itu menjelma jadi negara yang sejahtera tapi berbasis ekonomi kerakyatan. Pidatonya Pak Dr. Muhammad Hatta, sehingga akhirnya dia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Padahal bukan Bapak pendiri koperasi. Kalau Bapak pendiri koperasi, Bapak Raden Arya Wiratmadja. Itu barangkali secara singkat, sehingga sampai sekarang Alhamdulillah di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 1 jelas, itu berbasis perekonomian. Juga pemerintah di zaman Orde Baru, itu juga ada Undang-Undang nomor 25 tahun 92 tentang Undang-Undang Perkoperasian. Baik, terima kasih Pak Haji. Sobat Rekap Piangan, saya kira kita banyak sekali mendapatkan pengetahuan hari ini. Pertama, tadi ternyata setelah tadi disampaikan oleh Pak Haji, koperasi itu dikenal tidak hanya pada saat era Bung Hatta ya. Jauh lebih itu di tahun 1896 ada namanya Raja Arya Wiratmadja, itu seorang pelopor sebetulnya beliau itu ya, pendiri pertama koperasi. Nanti saya kira pengetahuan pertama untuk kita. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau kita mau menarik ya dari sisi peradaban kebudayaan, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata koperasi lahir dari Pasundan. Karena Pasundan ya, karena kongres pertamanya di Tasik, kongres keduanya juga di Bandung. Dan termasuk pendiri dan pelopornya juga keturunan orang Sunda. Jadi saya kira ini kebanggaan tersendiri untuk kita orang-orang Sunda, karena dari idenya kemudian lahir gagasan yang sangat luar biasa sebagai sokoguru perekonomian tentang bangsa Indonesia nasional. Dan kalau kita simpulkan juga itu kan koperasi itu kan erat kaitannya juga dengan kesejahteraan. Artinya berdirinya koperasi itu tiada lain tidak bukan tujuannya adalah bagaimana menghadirkan kesejahteraan bagi warga masyarakat Indonesia terutama. Teman-teman, hari ini yang cukup menarik ya, beliau ini selain tokoh pergerakan koperasi dan karena itu juga beliau sebagai tokoh pergerakan koperasi, beliau mendirikan Koritan. Jadi Koritan itu akronim dari Koperasi Retail Tambun. Nah, ini yang cukup menarik. Ini kan Pak Haji kan di Lakbok ya, di Kabupaten Ciamis. Tapi kok ada kata-kata Tambunnya itu gimana? Bisa dijelaskan tentang sejarah Koritan, mulai berdiri seperti apa, kemudian kiprahnya dan perkembangannya juga seperti apa? Koritan, Koperasi Retail Tambun. Retail berarti melayani lah, melayani anggota kita. Tambun itu diartikan itu gemuk besar. Saya punya cita-cita koperasi retail Tambun. Tambun itu pengertiannya saya ingin punya koperasi yang levelnya internasional. Oh, jadi bukan merujuk ke tempat lokasi? Tempat, saya pernah tinggal di Tambun, tapi bukan juga. Itu karena ini didirikan oleh Asosiasi Industri Kecil
Jawa Barat Oke. yang dibidani oleh Pak Gubernur waktu itu, Pak Dani Setiawan itu Pak ya. Dani Setiawan, menyarankan agar Jawa Barat menjadi pusat wisata kuliner. Nah, kendalanya adalah pada waktu itu bahan baku untuk industri makanan minuman untuk menciptakan kuliner itu masih banyak kendala. Oke. Yang pertama, kontinuitasnya tidak terwujud. Yang kedua, harganya sering berfluktuasi. Terus yang ketiga, bahan-bahan tidak berkualitas. Nah, Pak Dani sebagai pemikir waktu itu menyarankan kepada kami sebagai anggota asosiasi waktu itu, Mas segera bikin koperasi, berdirilah Koritan. Dari mulai primer, sekunder Jawa Barat sampai sekarang koperasi nasional. Jadi jelas ini kelas dan jenjang perjuangannya. Hari ini koperasi sudah tingkat nasional. Walaupun awalnya adalah level Bekasi, kedua Provinsi Jawa Barat, yang ketiga sekarang sudah nasional sejak tahun 2021. Koperasi ini adalah ditugasi menyediakan bahan baku untuk usaha mikro kecil menengah. Oh. Jadi kami koperasi ini menjamin keberadaan kontinu dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember harus tersedia bahan baku IKM atau usaha mikro kecil menengah. Yang kedua, harus mendapatkan harga yang sangat kompetitif supaya IKM, UMKM, usaha mikro kecil menengah itu terjamin daya saingnya. Yang kedua, marginnya. Yang ketiga, jangkauan kedepannya kalau mau mengembangkan diri supaya memiliki jaminan bahan baku. Koritan ini berarti sudah tersebar di seluruh Indonesia atau sudah ada? tersebar di seluruh Indonesia. Dari pertamanya ini koperasi satu tunggal, adalah koperasinya orang Jawa Barat yang menasional, dan sekarang ditiru dan dijadikan acuan oleh pemerintah pusat. Koperasi Koritan itu menjadi koperasi inisiatif berbagai koperasi yang sekarang persis bergeraknya seperti Koritan. Sudah ada 17 koperasi dengan memiliki anggota IKM atau usaha mikro kecil itu jumlahnya nyampe puluhan ribu totalnya se-Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia. Jadi role model. Ini berangkat dari pemikir orang-orang Sunda yang awalnya adalah bagaimana ingin Jawa Barat menjadi pusat wisata kuliner. Pak Haji, supaya lebih lengkap nih, barangkali berkenan, boleh kami lihat-lihat dokumen-dokumen perjalanan Koritan mungkin gitu ya? Boleh. Oke, siap. Mari kita lihat di dalam. Siap, Pak Haji. Kira-kira ada data statistik nggak Pak Haji yang mungkin bisa disampaikan bahwa berdirinya Koritan ini memang punya dampak gitu ya terhadap perkembangan UMKM di Jawa Barat khusus? Ya, kalau untuk di Jawa Barat itu melalui data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu setiap tahun rutin melaporkan dengan tumbuh kembangnya usaha mikro kecil menengah berbasis gula maupun berbasis makanan minuman. Contoh dodol Garut, gula merah, gula semut, gula aren dan sebagainya. Itu tercatat selalu di atas 20% pertumbuhannya. Di atas nasional? Di atas nasional. Nasional itu cuman 11-12% pertumbuhannya. Oleh karena itu dicari asal usulnya oleh Dirjen Industri Kecil Menengah dan Olahan Hasil Laut Kementerian Perindustrian. Bu Dirjennya waktu itu memanggil saya dan para pejabat Provinsi Jawa Barat bahwa ternyata dengan dijaminnya adanya bahan baku untuk usaha mikro kecil menengah berbasis makanan minuman, maka itu akan sangat mendorong dengan tumbuh kembangnya usaha mikro kecil menengah. Targetnya Pak Dani Setiawan waktu itu adalah ingin Jawa Barat menjadi pusat wisata kuliner. Anggota UMKM itu berkembang dengan pesat. Ini salah satu contoh. Saya ada lagi mensosialisasikan terkait masalah usaha mikro kecil menengah yang menggunakan bahan baku gula rafinasi. Dan ada juga yang menggunakan bahan-bahan yang lain seperti terigu, ketan, minyak goreng, bahan bakunya. Itu kami dulu jamin untuk mendapatkan dengan harga yang kompetitif. Saya keliling Indonesia kecuali Aceh sama ini ada di Gorontalo, ada di Manado, terus pernah ada di Sulawesi Selatan, ada di Palu, dan ini di Jakarta, ini di Tangerang, ini di Manado. Yang sisanya tercecer, sekarang dokumennya nggak terkumpul. Namun kami sudah keliling semua
bahwa Kecuali tadi dua ya, Papua Ya. sama Aceh. ini salah satu perjuangan saya, bagaimana saya harus mendapatkan bahan baku kontinu dengan jaminan oleh pemerintah dengan harga yang kompetitif. Bersama rekan-rekan seperjuangan, ini saya menceritakan bagaimana UMKM, usaha mikro kecil itu betul-betul sudah darurat harus dipenuhi dan harus melalui koperasi. Ini kantornya, ini gudangnya, ini masuk sekitar 700 ton di sini. Nah, sekarang pemerintah kita saat ini juga mencanangkan satu program yang itu berkaitan erat juga dengan koperasi, yaitu namanya Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Nah, Putih. kira-kira Pak Haji bisa nggak memberikan kita pencerahan? Kira-kira ada nggak perbedaan antara Koperasi Merah Putih yang sekarang digagas oleh pemerintah dengan koperasi-koperasi yang sudah berlangsung lama ini berkembang? Pada hakikatnya garis benang merahnya tentang perkoperasian itu sama, yaitu mensejahterakan anggota. Pengurusnya bekerja berdasarkan ajas demokrasi ekonomi. Jadi tidak bisa pengurus, ketua, sekretaris, atau bendahara atau bidang usaha berjalan sendiri, tidak bisa. Jadi sama, koperasi manapun sama. Hakikatnya adalah mengolah suatu kegiatan atau usaha dalam rangka meningkatkan usaha supaya berdaya hasil, untuk hasilnya adalah diberikan kepada anggota setiap akhir tahun dalam bentuk SH. Jadi sama, cuman levelnya mungkin ada yang di level desa, sekarang Merah Putih, ada yang di level primer mungkin tingkat kabupaten, tingkat provinsinya sekunder, dan tingkat nasional adalah jenis koperasi produsen maupun konsumen maupun distributor maupun simpan pinjam. Dan Pak Haji terlibat sekarang di Koperasi Merah Nah, Putih? alhamdulillah saya belum lama, baru 3 minggu yang lalu dipanggil oleh Pak Wakil Menteri Koperasi. Saya ditugasi untuk membantu mempercepat Koperasi Merah Putih ini supaya cepat leading atau cepat bergerak, cepat berusaha. Karena pengalaman seperti Koritan yang sejak tahun 2005 sampai sekarang ini menjadi role model di nasional. Apalagi sekarang Priangan Timur. Priangan Timur itu di setiap desa dan kelurahan itu membutuhkan mentor atau penggerak yang bisa membimbing, mengarahkan supaya cepat bergerak koperasinya dan koperasinya nanti itu produktif. Kalau koperasinya udah produktif dalam bidang usaha, katakan ada simpan pinjam, ada distribusi, ada retail, jual beli, ada gas, ada pelayanan listrik, ada pelayanan jual beli pulsa dan sebagainya, maka ekonomi di setiap desa itu juga akan bangun. Nanti di desa itu juga akan muncul kesejahteraan bagi masyarakat anggota koperasi maupun masyarakat secara luas. Ini jadi garis merahnya program nasional ini adalah dengan adanya keinginan bahwa rakyat desa dan kelurahan sejahtera. Oke, Pak Haji, ada pertanyaan yang cukup menggelitik nih di saya. Tadi kan disampaikan koperasi memiliki bentangan sejarah yang cukup panjang dari mulai 1896 sampai saat ini dan tumbuh subur gitu ya di Indonesia ini koperasi-koperasi. Tapi pertanyaan saya, kenapa ya di kita ini tidak ada role model koperasi yang berhasil di skala misalnya tingkat desa? Dulu kan kita sempat punya cerita ada KUD tapi kan bubar misalnya. Terus yang berikutnya Pak Haji, karena Pak Haji kan halang melintang di soal koperasi. Nah, penyakit koperasi ini pasti ada ya. Soal misalnya, kenapa koperasi yang bergerak di simpan pinjam itu selalu berakhir dramatis begitu dengan tidak jelas alang ujurnya dan lain sebagainya. Kira-kira permasalahannya apa Pak Haji? Koperasi kenapa tidak eksis di setiap wilayah maupun desa? Semangat mendirikannya itu motivasinya salah. Motivasinya adalah harus tujuannya mensejahterakan anggota, bukan mensejahterakan pengurus. Ya, ini yang terbalik. Jadi ada disorientasi begitu ya? Disorientasinya adalah harus kepada kesejahteraan anggota. Sehingga kalau tujuannya kesejahteraan anggota, maka dia tidak mungkin akan menggunakan anggaran-anggaran yang tidak perlu. Kalau dia sudah mengelola koperasinya tujuannya hanya untuk kepentingan pengurus, maka yang jadi korbannya adalah anggota. Nah, harusnya dibalik. Anggotalah yang jadi tujuan mensejahterakan, sehingga pengurus itu bila perlu bekerja kerasnya itu tanpa pamrih, betul-betul berusaha untuk memajukan dan menghasilkan rupiah. Karena koperasi is bisnis. Koperasi itu untuk mendatangkan uang.
koperasi itu untuk mendapatkan untung, bukan untuk rugi. Terkait tadi pertanyaan yang kedua, yaitu terkait bagaimana koperasi kok kalau simpan pinjam akhirnya dramatis, kadang-kadang suka tutup dan sebagainya. Nah, itu motivasinya jelas. Hanya ingin menguntungkan atau ingin kepentingan pengurus. Kalau sistemnya apapun untuk bisnis apapun, simpan pinjam, distributor apapun, akan bagus hasilnya jika para pengurusnya. Maka dibutuhkan sebenarnya di koperasi itu, Pak, untuk sukses, di teori apa manapun pokoknya hanya dibutuhkan 2 orang. Anggota koperasi pengurus 5, 10 berapapun itu tidak penting. Yang penting ada 2 orang jujur dan punya jiwa besar. Integritas ya. Ketua dan bendahara. Karena uang dari manapun boleh masuk ke koperasi, namun yang mengeluarkan hanya ketua dan bendahara. Jika ada 2 orang yaitu ketua dan bendahara, bisa dirinya itu berdedikasi kuat dan patuh kepada administrasi perkoperasian, sekaligus hati-hati dalam pengeluaran uang-uang, maka koperasi itu pasti berkembang. Pasti berkembang. Jadi tetap modalnya adalah integritas. Itu yang paling penting, dan moralitas ya. Moralitas sehingga penggunaan koperasi itu bukan tujuan pengurus tapi tujuan kesejahteraan anggota. Setiap mengeluarkan uang itu harus dipertanggungjawabkan. Itu pasti maju. Kawan Rakyat Piangan, kita masuk di sesi penghujung. Pak Haji, kita masuk di penghujung kegiatan wawancara kita di siang hari ini. Terakhir Pak Haji, kira-kira apa harapan Pak Haji terkait dengan masa depan koperasi di Indonesia, dan termasuk juga mungkin ada pesan-pesan? Harapan saya, koperasi di Indonesia betul-betul dijalankan dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup, dedikasi yang kuat bagi pengurusnya, dan selalu berniat dan bermotif satu, ajas kekeluargaan untuk mensejahterakan anggota. Insya Allah tidak akan pernah ada masalah apapun. Jika itu, saya percaya Koperasi Merah Putih Indonesia adalah koperasi yang digagas oleh orang-orang yang bijak untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat di tingkat desa. Dan itu adalah ide cemerlang, dan saya acungin jempol karena baru kali ini akan ada 80.000, ini rekor dunia, bahwa kesejahteraan insya Allah akan terwujud ke depan. Baik, terima kasih Pak Haji telah berkenan meluangkan waktu untuk kami melakukan wawancara eksklusif, dan insya Allah bagi kami ini adalah wawancara dari tokoh inspiratif seperti Pak Haji. Mudah-mudahan bisa menginspirasi generasi muda kita di Indonesia, di Jawa Barat, dan lebih khusus lagi di Piangan Timur. Sobat Rakyat Piangan, saya kira kita cukupkan sekian wawancara eksklusif kita di siang hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di wawancara di sesi berikutnya. Terima kasih.